Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, semangat. Sebelum kita mulai aktivitas, langkah baiknya kita berdoa. Coba ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa demi kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya meminta waktu sekitar 30 menit untuk kita merubah dari kesepakatan yang pernah kita buat dahulu ya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dari aturan yang kelas dulu menjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu adalah suatu kesepakatan kita semua yang tanpa ada paksaan ya, tanpa ada sebuah tekanan ya. Nah, tapi kita harus mempunyai sebuah keyakinan. Kalau kita membuat berperilaku seperti apa yang kita akan buat sebuah keyakinan, itu akan menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih nyaman, lebih harmonis, ya, tanpa kita melihat suatu aturan yang kaku, yang keras, yang paksaan, ya kan? Nah, tahu nggak keyakinan itu apa sih? Yakin itu datangnya dari mana? Dari hati. Misalnya harus tiket tiap sesuai jadwal. Tapi kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Apa jadi keyakinannya? Contohnya apa? Menciptakan kelas yang bersih, mewujudkan kelas yang bersih. Tuh, jadi lebih harmonis ya, dari mulai kata-katanya sampai perilaku kita sendiri gitu. Lebih enak atau tidak? Lebih enak ya? Nah, jadi hari ini ya, saya meminta waktu 30 menit. Hari ini kita akan merubah dari sebuah kesepakatan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama-sama. Misalnya, tidak boleh berantem dalam kelas. Apa kata keyakinannya? Nah, bukan tidak boleh, menciptakan suasana kelas yang damai, ya enggak? Terus apa lagi? Wajib hadir jam 6.30. Kita rubah apa jadinya? Datang tepat waktu. Paham sampai sini? Oke, nanti akan saya berikan. Kita akan membuat suatu kesepakatan dan membuat keyakinan, merubahnya menjadi sebuah keyakinan. Saya akan membagikan dua kertas, yang satu kertas kesepakatan, yang satu kertas keyakinan. Nah, yang kesepakatan yang tadi papan yang merah
ya. Yang keyakinan berdasarkan di keyakinan kelas. Paham sampai sini? Paham, oke. Yuk kita siapkan alat tulisnya. Kalian siapkan alat tulisnya? Sudah? Oke, yuk saya bagikan. Kalau kamu beri tanda untuk yang kesepakatan, itu ada warna hitamnya. Yang apa? Yang keyakinan tetap warna putih. Sudah ya, yang sudah tolong segera tempel yang kesepakatan ada di merah, yang keyakinan di kuning. Ayo silakan yang sudah. Sudah, silakan kamu tempel ya segera ya. Ayo, coba yang sudah tempel. Silakan. Yang kesepakatan di sini, yang keyakinan di sini. Dibuka dulu kutunya, double tipnya. Nah ini keyakinan. Ingat yang di kesepakatan itu ada tinta hitamnya ya. Nah. Berdoa udah belum? Oh belum ya. Wajib berdoa ya. Wajib berdoa sebelum belajar. Nah, keyakinan kelasnya apa ini? Mana ini? Ada nggak nih? Oh, berdoa segala aktivitas. Berdoa segala aktivitas. Apa lagi nih? Coba lihat. Kita lihat ya. Ada lagi nih. Seragam ya, betul ya, seragam yang tulis ya. Betul lah, apa seragam apa betul? Apa ini katanya? Mana seragam? Oh, memakai seragam. Pakai seragam sesuai tata tertib. Nah, keyakinan apa ini? Oh, menggunakan seragam sesuai hari. Betul? Nah, kenapa sih kok kita membuat suatu keyakinan? Karena sesuai apa? Hati kita, keyakinan kita, cara kita mengerti. Nah itu lebih enak kita memakai keyakinan. Dan kalian akan menjalankannya dengan sepenuh hati dan akan menciptakan sebuah suasana kelas yang harmonis, yang berpositif, ya. Maka dari itu nanti kita dari keyakinan kelas ini akan kita pahamin, akan kita tanamkan di dalam diri kita. Paham yang di sini ya? Oke. Nah sekarang kalian tulis keyakinan kelas kalian, lalu dari menulis itu kalian nanti resapi, kalian tanamkan di dalam diri kalian bahwa kalian itu harus menjalankan seperti keyakinan kelas yang bersifat apa? Mudah, menciptakan harmonis, tidak memaksa, ya kan? Dan apa? Menjalankan dengan sepenuh hati. Oke, paham di sini ya? Oke, jadi hari ini kita cukupkan membuat keyakinan kelas kita agar semua aktivitas dalam kelas kalian itu menjadi lebih kondusif, harmonis, dan nyaman untuk belajar. Oke, gitu saja dari saya. Tolong tulis. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang ketiga adalah sebutan cancer industri, tapi karena Ibu Srinya sudah sholat, jadi kita lanjut ke penyampaian konsep Pak Ibu. Tapi kalau Ibu Srinya sudah siap, kita lanjutkan. Waktu tempat masyarakat. Terima kasih Pak Bram. Sebelumnya mohon maaf, saya meminta bantuan Bapak Ibu Guru untuk menghadiri acara ini dalam rangka pendidikan diseminasi budaya positif. Mungkin saya mau minta tolong agar tidak padat ini ya, agar tidak terlalu padat. Nah, lebih baik mendingan di sini, enak lebih besar, jadi melihatnya lebih enak. Di stop dulu. Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau ada kesalahan-kesalahan dikit nggak masalah ya, artinya. Bapak Ibu Guru SD Negeri Utara 3 yang sangat luar biasa dan hebat yang saya hormati. Alhamdulillah masih pada semangat ya siang ini ya. Semangat. Ayo next Pak. Nah di pertemuan ini saya ini hanya ingin sharing. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya berbicara di depan ini bukan maksudnya lebih tahu atau lebih ahli, tetapi saya ini hanya berbagi pengalaman yang telah saya dapatkan dalam pembelajaran modul 1.4 budaya positif. Nah, next Pak. Nah ini profil saya sendiri yang mungkin ini sebelum pembengkakannya Bapak Ibu. Jadi ya saya alamat saya di Jalan Pilar Raya, Kedoya Selatan. Agama saya Islam. Nomor telepon ada 2, jenis kelaminnya pria. Ya, next. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk mendalami suatu konsep yang akan kita bagikan hari ini ada pertanyaan pemantik. Setuju tidak dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Satu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan alam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Nah, lanjut ke yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? 4. Sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Sebelum sampai jauh ke segitiga restitusi, maka akan kita awali dengan hukuman dapat disediakan anak. Silakan ya Pak. Next. Nah, topiknya dalam eksplorasi konsep pertemuan kita hari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini tuh nanti akan mensinkronkan kita terhadap sekolah penggerak, yaitu dengan profil siswa Pancasila. Kebajikan itu apa saja nantinya? Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5, ada 5 posisi kontrol di dalam pembelajaran. Lalu ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Lanjut Pak, next. Mulai dari diri, budaya positif dan ekosistem positif.
Guru meminta mengamati bagaimana sistem perancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam artinya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi, hanya menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Jadi Ki Hajar Dewantoro ini berfilosofi, guru ini seperti petani. Bagaimana dia menciptakan suatu tanaman yang unggul dengan apa? Dia memperbaiki unsur tanahnya, bibitnya, penyiramannya, pupuknya. Nah, itu guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro. Next, Pak. Nah, perubahan paradigma. Lihat di sini ada A dan B. Misalnya ada lelaki dan perempuan, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas, tuliskan benda dan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan sebuah satu tangan dan genggamlah sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu, coba kita membuat suatu kepala. Artinya kepala, kita anggap aja di dalam tangan kita ini ada sebuah rahasia. Lalu teman B, Anda mencoba sebelahnya, coba tolong goda dong, bisa nggak itu dibuka? Coba goda, goda, tolong dong, itu apa sih isinya? Apa sih di dalam ini? Ada nggak ininya? Ada manfaatnya nggak? Gitu kan? Kepo kan? Si B kepo dan pengen buka. Nah, lanjut. Nah, dalam merefleksi kegiatan yang tadi kepalan itu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jawaban ada di diri Anda sendiri. Mau buka atau tidak, mau dapat atau tidak, itu di jawaban Anda sendiri. Mengapa? Apa alasan atau Anda atau B membuka kepala Anda? Jadi gini Bu, suatu ibu mengepalkan tangan. Ibu ini tergantung ibu dari dalam diri. Artinya ibu yakin. Ya, yakinnya itu misalnya, oh ini yang harus saya jaga. Ya, tanpa oh iya saya gak enak sama dia. Tapi keyakinan ibu sendiri, ini aman gak buat ibu? Aman gak buat orang lain? Nah, itulah suatu pendidik yang akan kita bahas hari ini. Nah, itu bisa menjaga sebuah tanpa ada pengaruh. Tapi guru juga bisa menjadi seseorang yang mempengaruhi. Nah, bisa jadi si B, mempengaruhi. Bagaimana cara mempengaruhi? Contohnya tadi Pak Bram, yuk Bapak Ibu berdiri sebentar, langsung. Nah, ibu itu berdirinya takut sama Pak Bram atau memang menyanyi Indonesia Raya? Indonesia Raya. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Yakin di dalam diri kita bahwa dengan kita berdiri, kita menghormati dan menyanyikan Indonesia Raya, lagu nasionalisme kita. Nanti ada di keyakinan kelas. Ya, next Pak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak. Nah, di sini siapakah yang memiliki kontrol? Di sini ada kata stimulus respon dan teori kontrol. Nah, bedanya kalau stimulus respon, kita mengubah orang agar berpandangan sama kayak kita. Bagus nggak seperti stimulus? Bagus nggak? Nah, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Hebat ya. Dengan egonya ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah ini stimulus respon ini nih, yang hidupnya itu bisa selalu berkompetisi gitu ya. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami. Jadi kita logowo. Semua perilaku memiliki tujuan. Karena kita menghormati semua manusia itu memiliki tujuan, memiliki arah, memiliki suatu pandangan. Kita pahami.
Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak? Sepakat kan nih? Hanya kita. Tadi contohnya ibu tutup terus, ya kan saya ngontrol, gitu. Jadi diri kita ini yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan menang. Menangnya itu maksudnya bukan seperti, oh iya saya harus menang dari kamu, enggak. Menangnya itu kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa mendewasakan diri. Nah itu di situ kita berpikir menang dan menang. Oke, lanjut next. Nah, disiplin itu dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu artinya belajar. Nah, kalau di KBBI itu kepatuhan terhadap tata tertib, bidang studi, mungkin objek, sistem dan metode tertentu. Tapi di dalam kehidupan ini makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain mendapat kepatuhan. Betul nggak? Kata disiplin di sekolah peraturan harus datang tepat waktu, harus mengikuti aturan, betul nggak? Nah itu dia disiplin di sini nanti kita akan membahasnya, yaitu dengan keyakinan kita sendiri. Jadi misalnya ibu datang tepat waktu, ya memang sudah kewajiban, sudah ada di dalam hati, kita harus datang pagi, bukan karena aturan, bukan karena nanti mau dijadikan guru terbaik. Nah ini kan ngomong mau ada peringatan hari guru ya kan, siapa tahu dia kan ada yang punya di dalam hati gitu kan, nah aku mau jadi guru yang terbaik gitu kan. Enggak, ternyata dari dalam hati. Jadi jangan melihat apa-apa reward, jangan lihat dari apa-apa hadiah, tapi dari yakin diri sendiri gitu. Yang next part. Nah, nilai-nilai kebaikan universal yang tadi telah saya sedikit bahas, kita ini hampir sinkron dengan sekolah pendeta yang ada di SD Grogol Utara 3 Pagi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan komite, ada Ibu Yeni sama Pak Darminto, dan dikomandoi oleh Ibu Sri Surjani. Nah ini udah cocok sebenarnya kalau kita semua menjalankan prinsip ini dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang untuk memotivasi prinsipnya dalamnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau kita dari dalam diri kita tanpa melihat babi bebo, kalau kita sudah saatnya kita bergerak, saatnya kita menjalankan kewajiban kita. Apa yang bisa kita bantu untuk sekolah ini? Nah, jadi kita melihatnya jalanin aja dulu, ya, jangan lihat A-I-U-E-O-nya dulu, gitu. Intinya itu, Bu. Jadi kita saling berberi positif itu, kita itu kinerjanya akan semakin baik, komitmennya semakin bagus, dan menjadi guru yang profesional yang memiliki komitmen yang tinggi, ya. Oke, di sini ada nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia. Betul kan ya Pak Jaya? Lalu mandiri, bernalar kritis. Jadi guru ini tidak hanya menyuapin terus, tapi anak yang mencari sendiri. Kita sebagai guru hanya memacu anak itu untuk bernalar, untuk berpikir. Misalnya begini, bagaimana nak ya bikin nasi goreng? Ini nah caranya begini. Kalau dulu kan begitu, tapi anak mencari tahu apa? Medianya terserah anak, mau internet, mau video YouTube, mau koran, mau majalah, itu anak sudah dibebaskan. Jadi mereka bisa bernalar, mencari tahu secara mandiri dan bernalar kritis. Berkebinekaan global, artinya saling menghargai sama teman. Yang tadi saya bilang itu, kita memahami semua kebutuhan orang lain. Dan lanjut, misalnya belum Pak, berkebinekaan global itu, misalnya kita menghormati ya Bu ya, kayak kita antri, kayak kita budaya sholat jamaah, tidak mengganggu, bergotong royong, kerja bakti. Nah mungkin nanti di sekolah penggerak ini kita udah jarang banget untuk kerja bakti. Nanti kita akan mulai lagi pada
Jadi kita agendakan atau kita siapkan untuk biar menciptakan bergotong royong, sikap bergotong royong pada sesama. Lalu berkreatif. Nah, berkreatif itu nanti mungkin aksi nyatanya ya, berkreatif aksi nyata mungkin sudah dipersiapkan sama Bu Yeni. Masih saya dengar Bu Yeni sudah siap untuk di sebuah penggerak. Nah, kita sebagai guru-guru ini kita mendukung program untuk menyatakan aksi nyata dalam program profil Pancasila ini. Next. Nah, model motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Next, Pak. Apa itu restitusi? Restitusi ini memang saya baru dapatkan di program guru penggerak. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ngomelin anak, tidak menghukum anak. Nanti kita akan lihat videonya ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masyarakat mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terdapat dalam perkataan Bosan tahun 2004. Next, Pak. Nah, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya menyadarkan anak untuk dia itu tersadar, oh kamu salah, oh kamu benar, oh kamu usil. Nah, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan artinya dia nggak punya dendam terhadap apa yang dia lakukan. Tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kita itu sebagai guru menawarkan, kamu maunya gimana? Lanjut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi lihat dalam dirinya si anak nanti, lalu menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Next, Pak. Nah, dalam eksplorasi konsep ini terdapat juga sebuah keyakinan kelas. Nah, tadi kan restitusi ya Bu. Sekarang kita keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik juga. Mengapa tidak peraturan sekolah? Kan biasanya kita bikinnya tata tertib kelas, ya kan? Dilarang berisik, dilarang buang sampah, dilarang ganggu temannya belajar, gitu kan? Nah, mengapa sih kok tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba lihat di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Tadi yang saya jelaskan awal, kalau kita tahu, yakin, ya kan? Kita bukan karena takut akan sesuatu. Contohnya nomor 1 ini pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Ya kan? Dan mengendarai kendaraan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa? Karena dia meyakin kita sendiri deh. Jangan kita itu menjadi insan yang takut. Apa-apa takut gitu. Takut ada polisi, takut ada apa. Tapi untuk apa? Keselamatan kita. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu kita kita sadar, ya kita tuh yakin bahwa kita pakai helm itu buat keselamatan, bukan karena takut polisi gitu. Sama seperti keyakinan nanti, jadi anak itu dilarang. Jadi sekarang kan apakah iya siswa baru mau gerak aja udah dilarang?
siswa baru mau ini aja dilarang. Jadi kata dilarang itu tolong sedikit dilupakan. Karena dilarang itu benar-benar nggak boleh, kan dilarang nggak boleh. Misalnya ibu dilarang makan dari jam 1 sampai jam 3. Dilarang nggak? Dilarang ya nggak boleh. Jadi kalau dilarang seakan-akan tuh anak kaku gitu sistem itu ya. Jadi kita akan rubah nanti menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu datang dari mana? Dari kesepakatan, Bu. Misalnya, contohnya gini, dilarang berbicara pada saat guru mengajar. Jadi kita bisa ganti kalimatnya, menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang nyaman. Jadi anak itu aja sudah paham, oh iya, kalau udah kondusif dan nyaman, dia itu apa? Akan memperhatikan, akan memahami. Dan itu akan menjadi apa? Profil benar kritis. Gitu. Next. Nah, di sini Bu, keyakinan itu berawal dari kesepakatan kelas. Nah, mungkin intinya nanti ini solusi dari semua aspek yang kita bahas hukuman dan konsekuensi. Di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi, retribusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita menawarkan pada anak, kamu tuh maunya bagaimana? Kalau begini, kamu harus menyadarkan kamu itu gimana kesepakatan kita awal, gimana keyakinan kelas kita awal. Kita kembalikan lagi kodratnya dia, kodrat anaknya, kodrat dia sebagai siswa itu bagaimana harusnya. Nah, jadi karena ini guru nih lembut ya, pengayom, pendidik, membina ya. Tapi sekali boleh kita agak strength dikit ya, karena untuk treatmentnya dia gitu ya. Kita lanjut Pak, langsung. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next Pak. Nah, di sini ada 5 kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul tidak? Betul ya. Survival. Lalu cinta dan kasih sayang. Ada yang nggak butuh cinta dan kasih sayang? Mungkin ada kali. Semuanya pasti. Kita sejak lahir sudah membutuhkan atau dibutuhkan oleh cinta dan kasih sayang. Dikasih susu, diemong, ya kan, digendong. Itu kita dari awal aja sudah cinta dan kasih sayang itu menyelimuti dalam diri kita sendiri. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan itu pasti ada di semua di dalam diri manusia. Bohong kalau nggak ada. Ya, pasti ada suatu, kita punya tujuan, kita punya suatu keinginan, itu pasti ada. Betul nggak? Next Pak, ya Pak. Angan-angan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung suatu menjalankan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya apa Bu yang dipangkas sama ibu guru ini? Apa? Kebebasan kan? Kesenangan kan? Kasih sayang kan? Apa namanya tadi? Fun kan? Itu senangan ya? Apa bertahan hidup? Apa itu? Kesenangan. Karena dia senang nyanyi. Kebebasan intinya ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku ingin jepit rambut, aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan apa? Diakui. Coba lihat Pak sebelumnya Pak. Lihat Pak di situ. Kebebasan, cinta dan kasih sayang. Yang mana Bu yang tadi cocoknya? Coba kita next lagi Pak. Lewat lagi. Lewatin. Next. Sorry, ada video tadi pakainya Pak. Nah iya. Nah, diklik Pak. Dari video dari kementerian. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif,
dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi dan bahkan sebagaikan apa yang mendasari perilaku murid memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya memahami kebutuhan masing-masing tanaman dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dari Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Mereka dapat melakukan perbuatan dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, menurut dokter yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk yang ketiga untuk bertahan hidup atau survival. Di sini ada sedikit studi kasus Bapak Ibu. Pak Julfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Literasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Julfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima keadaan Pak Julfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif daripada kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal menggunakan di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Pak Julfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya dia dikenal sebagai guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Nafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik, identifikasi kebutuhan yang seperti kolom. Coba next Pak. Jadi kalau jawabannya Pak Malik, dia itu tadinya Pak Malik ini guru yang pendiam. Tiba-tiba ganti kepala sekolah. Ya Bu, mohon maaf nih Bu, ada kepala sekolah. Gak apa-apa ya Bu, sedikit. Jadi misalnya kalau dia tiba-tiba awalnya pendiam, tiba-tiba dia sok kritis terhadap kebijakan. Misalnya kalau jawabannya Pak Malik, bisa aja sih aku sebenarnya, aku sedang lihat exit baru itu aja ke lingkungan kalau ditanya di rapat. Nah, itu kebutuhannya manusia, berarti dia kesenangan. Jadi buat enjoying aja, cuma buat ngerjain kepala sekolah. Nah itu kepala sekolah yang baru disengin sama dia. Tadinya awalnya dia jadi pendiam, tapi tiba-tiba kritis gitu kan, bernama kritis. Nah itu biasanya kebutuhannya manusia itu apa? Iseng-iseng atau senang-senangnya. Tapi kalau jawabannya Pak Malik, ya biar aja dia kenal sama aku, dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya dia orang yang baik sih. Itu cinta dan kasih sayang. Jadi dia tuh pengen diperhatikan gitu loh ya. Pakai jelasin sama Anda sahabat gitu ya. Ada yang bersih dan barang gitu. Jadi ada yang seperti itu ya. Dia berkata seperti ini, intinya
jadi lirik gitu ya kan, ini loh nama gue ini gitu. Nah ini kasih baru dia nggak tahu siapa kita gitu. Nah dia berarti dia mempunyai kebutuhan yaitu cinta dan kasih sayang, pengennya dilihat, diingat, disayang, ya kan, dipenuhi, ya kan. Nah kalau saya jawabannya begini, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi berdua. Makanya saya tanya-tanya, daripada saya tidak paham, masa aku yang udah guru senior di sini tapi katanya nggak paham, malu dong. Intinya dia memasuki gue senior di sini, wow, lu kalah sama gue gitu. Gue di sini tahu isinya, ibaratnya isinya dalam-dalamannya sampai dapur-dapurnya, kamar mandi, tahu lah pokoknya dia. Pokoknya kepala sekolah isengin dulu lah gitu ya. Penguasaan itu ya. Jadi manusia juga punya kebutuhan berkuasa. Betul nggak? Ada dalam diri kita. Kita jadi guru juga, anak-anak pengennya ikut kita nggak? Ngelola kita nggak? Jadi itu kita itu juga punya sikap penguasaan atau berkuasa. Kalau jawabannya begini, gaya ngomongnya Pak Julfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Jadi ada juga yang pengen kebebasan, artinya begitu aja monoton. Nah makanya saya kasih itu aja biar dia ada sedikit greget gitu kan. Nah itu kebetulan yang si Pak Mali itu yaitu kebebasan. Dia pengen mengeksplor dia sendiri. Dia pengen menyumbangkan idenya dia dengan kebebasannya dia. Itu ya Bu ya. Jadi semua manusia itu semuanya ada rasa 5 kebutuhan itu, cuma ditampilkan atau tidaknya. Nah, next Pak. Nah, 5 posisi kontrol ini Bu, Bapak ya. Kita lihat di sini ada dalam mengatasi sebuah masalah. Misalnya ada anak yang berantem nih Bu, atau anak yang terlambat sekolah. Dalam guru sebagai penghukum, dia itu kalau kita posisinya di penghukum, menghargai unjuk-unjuk, nih dia lagi nih, pasti nih. Nah, itu ibu sebagai penghukum posisinya. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, berceramah mulu, ibu kecewa, saya kecewa kamu, benar-benar kamu parah banget dan udah 10 kali begini mulu, orang udah dipanggil begini mulu, jadi anak tuh jual, ya kan? Nah sekarang kan jadi baper Bu, ya. Lalu menjadi teman misalnya gini, bantulah ibu gak enak datang ke kepala sekolah nih, bapak gak enak nih datang ke kepala sekolah, udah ya nanti pasiennya ibu bantu, gitu. Itu sebagai teman, siswa itu sebagai teman. Lalu untuk memantau, ya kan, memantau, oh ya udah kamu begitu ya, oh begini. Tapi nggak ada tindak lanjutnya, beda lagi sama manajer. Manajer, yang harusnya itu kita ada di posisi manajer tuh itu. Misalnya begini Bu, mengajukan pertanyaan misalnya, pertanyaan dia telat, kenapa sih kamu datang telat? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan kalau datang telat? Oh iya Pak, saya nggak akan mengulanginya lagi. Saya besok datang pagi. Terus saya nggak bakal mau, intinya bagaimana dia mencari solusi dari tindakannya dia, itu manajer. Tapi kalau penghukum itu yang paling bahaya Bu. Sebenarnya kalau kita emosi kita jadi penghukum, betul nggak? Ini orang, kalau untuk kamu anak didik saya, kalau bukan udah lah. Jadi itulah ya. Lanjut kita ke video nanti. Oke Pak, silakan Pak. Ini nanti ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum atau apa? Bisa kita jadi bahan kita untuk bagaimana kita mencari solusi dari sebuah kesalahan. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada saat ini ibu tuh ada di posisi mana? Kebiasaan ibu di kelas
itu ada di posisi mana? Ada pemukul kah? Ada di posisi teman siswa? Dilihat ya Bu ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah ini kita simak baik-baik, ini ada di posisi mana nih guru ini? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisinya sebagai apa nih Bu? Biasanya Penghukum ya Bu, karena dia udah nunjuk-nunjuk, udah pemalas, jadi ibaratnya nih guru ini punya masalah dua ya. Jadi anak berulang itu udah kayak bangsa ya kan, sini ya. Jadi itu tuh malah membuat anak tuh semakin ngeyel, semakin melawan. Tapi tadi si Karen, loh kok lu malah suruh lari, kok suruh ini? Apa hubungannya? Ya benar, apa hubungannya? Apakah kita di posisi itu? Insya Allah tidak. Nah ini ada posisi selanjutnya. Untung kamu tidak bikin gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Nah ini menandakan dia terhadap kesalahannya. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Kita kebaikan lagi. Kita bikin keyakinan atau kesempatan kelas itu seperti apa? Prinsip kamu tidak. Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Gimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Saksikan contoh bagaimana Sobat. Nah di sini kita lihat tadi videonya. Dia itu menanyakan bapak itu apa yang telah kamu lakukan, kenapa kamu marah, kenapa kamu bete. Nah tapi si bapak itu tadi ikut dalam alur si anak. Kamu tuh gak sendiri kayak begitu, saya juga pernah kayak begitu, ya. Nah kedua dia menanyakan apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat.
nyadari, kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Kita biasanya keyakinan ya Bu, soalnya tadi kita aturan kita rubah jadi sepakatan kita ganti keyakinan. Nah, kita kembali lagi ke keyakinannya. Kamu tahu nggak keyakinan kita kelas itu apa yang telah kita patuhi, kita jalankan. Nah, disitulah. Nah, jadi diputar, akhirnya anak itu yuk kita perbaiki. Kita kembalikan lagi ke kelompoknya atau siswa tersebut yuk kita akurin lagi, kita satukan lagi. Itu gunanya segitiga restitusi. Setidaknya kita anak itu kita tanya dulu, kita masuk ke dunianya dia, baru kita luruskan. Jadi kadang-kadang kita kalau nggak orang berantem, anak berantem, bilang teriak aja langsung, udah berhenti, begitu doang kan? Tapi apa? Nggak ada feedbacknya. Kita sebagai manajer di kelas, kita nggak dikasih pilihan itu anak harus bagaimana, harus melakukan apa. Nah itulah. Nah lanjut Pak. Nah terima kasih sudah hadir di tengah-tengah dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan para peserta didik dan menjadi pendidikan profesional yang didambakan oleh setiap insan di negara tercinta ini. Siswa bahagia, guru profesional dan kompeten, Indonesia jaya dan maju. Jadi itu saja dari saya selaku pembagi materi, selaku sharing. Ya, saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Bapak MC. Terima kasih banyak tepuk tangannya. Ya, alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu kita mendapat ilmu yang baru. Sebagaimana kami sebagai penggerak dan menggerakkan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pasti ada manfaatnya untuk kita terapkan di dalam kelas kita dan posisi kita sebagai guru yang akan menuju kepada guru profesional. Oleh karena itu kita lanjutkan untuk susunan acaranya. Selanjutnya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Guru Karangnya 3 Ibu Sri Suryani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya sekali lagi mari kita berikan sekali lagi untuk Pak Ido yang telah memberikan uraian panjang lebar tentang bagaimana kita menghadapi atau melaksanakan tugas kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit tambahan atau penguatan dari kegiatan yang disampaikan oleh Pak Arino selaku guru penggerak dari sekolah kita yaitu SDN Depok Utara 03. Pertama, saya mengikuti dari awal sampai akhir. Alhamdulillah semuanya terampung, baik itu kita sebagai pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pegawai dengan penuh amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semua, yang mana jika kita bekerja itu mari sama-sama kita melaksanakan tugas, bukan sebagai bukan saya tidak mengarahkan ya, tapi mari kita sama-sama melangkahkan niat dan hati kita untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Tentunya yang namanya pelayanan itu melaksanakan tugas-tugas kita untuk melayani anak peserta
peserta didik sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa kita melayani anak sesuai dengan kodrat anak dan kodrat alam. Sampai di akhir tadi, kalau kita ikuti, kita itu dihadapkan dengan beraneka macam karakter anak. Nah, oleh karena itu, jika kita ini tadi memberi ada yang disebut hukuman, teman sebagai teman, atau memberikan ada hukuman, ada konsekuensi, kesepakatan dan sebagainya. Itu kembali lagi, jika tadi Pak Bram langsung bego yang permanen, itu mungkin sudah yang kesekian kalinya. Itu juga tidak salah, karena mungkin sekali, 2 kali nggak ada perubahannya, 4 kali, bahkan berkali-kali, akhirnya dinamakan bego yang permanen. Kalau saya dulu memang pernah, saya juga jadi guru juga Bapak Ibu. Saya dulu tidak menyebutnya bego, atau saya sebenarnya jadi anak kok TOLOL. Jadi anak sendiri yang menyebut, ibu nggak ngomong loh ya. Jadi bahasanya itu kita tolong saja, jadi fleksibel. Atau saya gini, BO jangan dipelihara. Jadi anak tuh seolah terpancing. Gitu. Oleh karena itu saya yakin dengan Bapak Ibu guru yang sekarang ini yang relatif masih memiliki masa tugas yang sangat panjang. Mari kita sama-sama melaksanakan tugas kita sebagai pegawai yang disiplin, tanggung jawab, dan memberikan pelayanan kepada anak, sehingga apa yang kita laksanakan ini menjadi sebagian atau merupakan ibadah kita sehari-hari. Karena kalau kita bekerja dari pukul 6.30 sampai pukul 15, kira-kira berapa jam? 8 jam ya? Nah, 8 jam. Ini yang saya kemarin diingatkan oleh Bapak Kasudirita. Kita itu duduk seperti ini, ada gajinya. Nanti Bapak Ibu bisa menghitung berapa gaji Bapak, berapa TKD Bapak Ibu, berapa sertifikasi Bapak Ibu, dijumlahkan, dibagi 20 hari, ada 22, dibagi 8 jam. Itu setiap jamnya kita duduk di sekolah, kita ngapain aja di sekolah, nilainya seperti itu. Dan itu tidak terjadi di tetangga atau sekolah yang di luar DKI. Maka kita jangan sampai lupa bersyukur ya. Dalam surat Ar-Rahman bunyinya Babi ayi ala irabikuma turkajiba, nikmat apa yang akan engkau dustakan ya. Itu salah satunya yang saya selalu ingat. Oh iya, saya itu duduk istirahat masih digaji. Nah, sehingga kita selalu ingatkan diri kita masing-masing, tidak usah mengingatkan orang lain, karena mengingatkan orang lain itu kadang yang diingatkan belum tentu bisa menerimanya. Nah, berikutnya kembali lagi kepada anak-anak. Memang anak-anak itu luar biasa. Kita ini oleh pemerintah dihadapkan atau diberikan pada saat PPDB, tidak ada seperti tahun 2000 itu ada sekolah standar nasional, standar internasional, dan keunggulan. Kita ini kembali lagi menjadi guru bukan karena gajinya, karena TKD-nya, karena sertifikasinya, tapi oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah sudah digerakkan, sudah diarahkan atau ditunjuk, diberikan bekal untuk menjadi guru. Kalau orang Jawa tuh guru tuh digugu dan ditiru. Ucapan kita didengar oleh anak, perilaku kita ditiru atau dicontoh oleh anak. Semboyan lagi dari mata
ing ngarsa Sengtulodo ing madya Pamungkasa tuturi handayana. Mari kembali lagi sama-sama kita bisa menjadi pemimpin yang dicontoh oleh anak-anak, di tengah memberi motivasi kepada anak-anak, di belakang memberikan dorongan atau dukungan anak-anak yang memiliki prestasi ataupun yang tidak berprestasi. Dan bila ada anak yang luar biasa ini macam-macam ya, ada yang super, ada yang low. Gak usah berkecil hati, itu lapangan atau ladang amal ibadah kita. Insya Allah kesuksesan hidup anak nanti 10 tahun, 15 tahun yang datang hanya Allah yang tahu. Yang cerdas hari ini, yang pandai hari ini kita puji-puji, kita belum tentu atau bisa menentukan hidupnya sukses. Yang biasa, yang sering dijewer, yang itu kadang lebih sukses. Ini saya bisa seperti ini karena peserta didik atau anak-anak murid saya 30 tahun yang lalu kalau ketemu itu justru yang ingat itu yang pernah kita tegur, kita jewer, kita itu. Tapi artinya jeweran Bapak Ibu itu bukan jeweran kesel ya, jeweran sayang. Nah, terus dikasih pendekatan. Itu tadi seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, apa tadi Pak, penguatan atau sebagai teman, kemudian sebagai apa tadi banyak tadi, itulah manajer dan sebagainya. Insya Allah kita itu menjadi guru bukan seperti preman, ya. Bukan karena gajinya. Benar. Kemarin seperti rancangan undang-undang kan dihapus sertifikasinya. Kan nggak ada Bapak Ibu guru yang protes kan? Diam saja kan? Nah, kenapa? Karena di hati kita ini sudah diciptakan menjadi guru panggilan jiwa. Kalau waktu saya masih sering diwawancara itu, kita itu menjadi guru bukan karena gaji besar, tapi panggilan jiwa. Dan Allah memang menunjukkan kepada kita ini yang menjadi guru. Insya Allah hidupnya guru itu tidak ada yang sengsara, walaupun gajinya sangat terbatas. Karena memiliki rasa syukur yang sangat besar. Ya, itu yang kedua. Tadi saya sempat tulis Pak, karena banyak ternyata memberikan banyak ya. Posisi kontrol tadi yang ada 5 ya. Nah itu pada dasarnya 5-5-nya kalau menurut saya Pak bisa kita gunakan. Ya, tidak harus yang sebagai teman atau manajer. Karena itu tadi kalau sebagai teman kadang-kadang anak melunjak. Nah maka saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua, sesuaikan dengan kondisi masalah saat itu. Nah, saya tidak bisa menentukan ini salah, ini benar, ini benar, salah. Tidak, semuanya bisa benar, semuanya bisa salah. Tapi kita tentunya menyesuaikan dengan kondisi masalah dan anak itu. Yang penting tidak gegabah. Dan ingat sekarang tangan ini agak ditahan. Itu saja kuncinya. Jangan main tangan atau kekerasan yang kita tahan. Walaupun ucapan itu bully yang sangat sakit sebenarnya, tapi kan tidak bisa ada buktinya. Nah, hanya anak yang bisa merasakan. Dan saya yakin kepada Bapak Ibu hari ini khususnya kelas 1, kelas 4 dan kelas 6, insya Allah guru-guru SDN Kota 3 ini luar biasa. Hari ini dikomandoi oleh Pak Ridho sebagai guru penggerak. Insya Allah next 5 orang lagi bergerak, dan berikutnya semuanya menjadi guru penggerak semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam sukses untuk semuanya. Dan pada hari ini khusus untuk Pak Ridho, insya Allah semakin hari semakin terlihat ini alhamdulillah bisa menggerakkan temannya.